Assalamualaikum, selamat sore Bu Maria. Apa kabarnya nih? Selamat sore Bu Lita, kabar saya baik hari ini Bu. Bagaimana kabarnya Bu Lita hari ini? Alhamdulillah Bu Maria, kabar saya baik. Ada apa nih Bu Maria? Tadi telepon saya ya. Katanya mau di coaching ya Bu. Silahkan Bu Maria, bisa ceritakan apa permasalahannya? Iya, begini Bu, dalam proses belajar mengajar di kelas, terlihat anak-anak saya itu kurang bersemangat dalam belajar. Nah, saya bingung kenapa sampai semangatnya kurang. Karena pada saat semangatnya kurang, tentu mereka akan bermasalah dalam belajar, sehingga akan berimbas pada nilai yang ia dapatkan menjadi kurang baik. Oh, begitu Bu. Oke Bu. Tadi Ibu bilang murid-murid Ibu kurang bersemangat mengikuti pelajaran. Dari mana sih Bu Maria mengetahui data-data tersebut yang mengatakan anak murid Bu Maria itu tidak bersemangat? Ya, kalau tidak bersemangat itu saya mengetahuinya pada saat belajar. Yang pertama, saya lihat mereka tidak memperhatikan. Yang kedua, pada saat disuruh mengulang materi sebelumnya, mereka tidak bisa menjawab, Bu. Dan yang ketiga, kalau dites, nilai mereka banyak yang di bawah KKM. Itulah indikator yang saya rasa anak-anak kurang bersemangat, Bu. Oke, baik Bu. Melihat dari data Ibu itu tadi yang Ibu share, nah sekarang hal apa yang akan Ibu lakukan supaya anak-anak Ibu lebih bersemangat lagi nih dalam belajarnya? Kalau saya refleksikan, sepertinya dalam proses belajar di kelas saya kurang menarik, Bu. Karena kurang menariknya, jadi anak tidak memperhatikan dan membuat anak menjadi kurang bersemangat belajarnya. Anak-anak jadinya ada yang ngobrol, ada yang ngantuk. Oleh karena itu, saya harus punya metode pembelajaran yang menarik, Bu, di dalam kelas. Oke, tadi Ibu bilang saat di kelas mengajarnya kurang menarik ya. Kalau Iya. boleh tahu, apa metode mengajar yang biasa Ibu pakai di kelas? Metode yang biasa saya pakai seperti ini, Bu. Mencatat, memberikan tugas, menjelaskan. Kadangkala saya tidak memberikan satu metode pembelajaran yang lain. Yang saya lakukan hanya ceramah, menjelaskan, dan memberikan tugas. Begitu ya Bu ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, keterangannya kalau 1 itu sangat tidak menarik dan 10 itu sangat menarik. Metode mengajar Ibu berada di skala berapa, Bu? Berada di skala 5, Bu. Kenapa nih di skala 5, Bu? Ya, karena kalau dilihat dari prosesnya, anak-anak kurang bersemangat, Bu. Saya hanya menggunakan metode itu-itu aja. Oleh karena itu, level skala yang saya pilih di angka 5. Oke. Nah, untuk kedepannya apa nih yang akan Ibu lakukan untuk proses belajar di kelas? Untuk kedepannya, saya akan berubah cara mengajarnya dengan cara belajar yang lebih menarik, mungkin dengan menggunakan PowerPoint atau menggunakan Canva. Pada saat proses belajarnya, jika anak-anak tidak bersemangat, saya akan melakukan ice breaking atau mindfulness dengan teknik stop. Nah, dengan melakukan hal itu, saya yakin anak-anak akan menjadi lebih bersemangat belajarnya. Berapa keyakinan Ibu tetap di skala 1 sampai 10 tadi ya, dengan perubahan metode yang Ibu gunakan? Kalau dalam waktu dekat bisa di angka 7, tapi kalau dalam jangka panjang bisa di angka 9, Bu. Wah, hebat nih Bu Maria, optimis ya.
continue, berada di level 9 ini keren. Selanjutnya Bu, kalau menurut Ibu nih, indikator keberhasilan menggunakan metode ini apakah akan berhasil diterapkan di kelas Ibu? Saya optimis Bu akan berhasil. Indikator keberhasilannya itu seperti anak-anak kalau diberikan tugas akan menjadi lebih baik dan lebih rajin. Kemudian nilainya pun akan meningkat. Dan karena tugas-tugas yang saya berikan nanti lebih bervariasi, anak-anak bisa menjadi lebih bersemangat dalam belajar sesuai dengan yang saya harapkan. Wah, keren nih. Tadi Ibu sempat singgung mindfulness ya. Saya mau bertanya lagi nih Bu, apa sih kaitan mindfulness dengan teknik pembelajaran di kelas Bu? Mindfulness adalah salah satu cara untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak dalam pembelajaran. Yang tadinya anak-anak kurang fokus, mengobrol sendiri, dengan metode mindfulness dapat mengembalikan konsentrasi mereka untuk siap belajar. Oke. Untuk faktor penghambat nih Bu, kira-kira apa yang mungkin bisa terjadi ketika Ibu menggunakan metode yang telah disampaikan? Dalam rangka pembelajaran dengan metode mindfulness tersebut, kan perlu peralatan ya Bu ya. Kita butuh laptop, speaker, infocus, dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang peralatan tersebut bisa bermasalah, Bu. Berarti kan kurang berjalan maksimal mindfulness-nya di kelas, yang nantinya akan menjadi kendala. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan kendala dari metode mindfulness di kelas. Sekarang menurut Ibu, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya apabila yang bermasalah dari komputer, saya akan menggunakan laptop saya pribadi. Kemudian kalau speaker yang di kelas itu tidak bisa, maka saya juga akan menggunakan speaker yang saya punya yang lebih kecil, Bu. Kemudian kalau infocus di kelas rusak atau bermasalah, saya akan pinjam infocus yang mobile yang bisa dibawa kemana-mana. Oke. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan cara penyelesaiannya dari hambatan tadi. Nah, sekarang untuk pelaksanaannya nih, Bu, kapan kira-kira proses ini akan dilaksanakan? Ya mungkin dalam waktu dekat ini Bu, 1-2 hari ke depan. Tapi saya akan coba dulu, saya akan mempelajari dulu. Jangan sampai saya coba di kelas tetapi tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Baik. Selanjutnya, siapa Bu yang kira-kira bisa membantu Ibu dalam melaksanakan metode ini sehingga terlaksana dengan baik? Ada Bu, saya akan minta bantuan kepada tim Sarpras, tim sarana prasarana untuk pinjam audio, laptop, infocus, dan lain-lain. Dan ada juga kepada tim operator untuk membantu saya menyambungkan koneksi internet. Seperti itu, Bu. Siap, keren nih Bu. Bu Maria, sudah bagus sekali ya. Jadi ada kolaborasi dengan rekan kerja ya di sini. Oke Bu, selanjutnya. Untuk pelaksanaan metode tersebut kan butuh komitmen yang kuat ya. Nah, terkait komitmen, adakah yang sudah Ibu rencanakan terkait proses pembelajaran ini? Komitmen saya adalah saya harus mempelajari kekurangan yang ada pada saat mengajar. Sehingga pembelajaran yang tadinya tidak disukai oleh anak-anak menjadi lebih menarik minat mereka untuk belajar. Dan anak-anak menjadi lebih bersemangat serta menjadi lebih fokus. Nah, dimulai dari saya, gurunya dulu nih Bu, yang harus semangat belajar. Saya harus mempelajari Canva, cara membuat PowerPoint, atau membuat bahan ajar lainnya yang lebih menarik. Kemudian saya juga harus mempelajari ice breaking,
Apabila semuanya itu sudah saya kuasain, Ibu, berarti pembelajaran di kelas saya tentunya akan disenangi oleh anak-anak. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Maria sampaikan dapat terlaksana dengan baik. Terakhir nih Bu, menurut Ibu, apa kesimpulan dari kegiatan coaching kita ini? Kesimpulan dari rencana kegiatan ini adalah saya harus mempelajari kekurangan-kekurangan seperti membuat jadwal kapan kegiatan ini akan dilaksanakan dan kapan kegiatan ini dapat diaplikasikan di dalam kelas saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Maria, selalu optimis ya Bu. Sekarang Bu Maria sudah mendapatkan solusi atas permasalahan Ibu di kelas. Saya doakan semoga proses belajar di dalam kelas Bu Maria lancar, anak-anak pun dapat lebih semangat lagi sehingga mendapatkan nilai yang baik. Baik Bu Maria, kita akhiri kegiatan coaching hari ini. Semoga kegiatan kita bermanfaat ya Bu. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lita. Sama Ibu Maria.